Di awal cerita, seorang pria bernama Ryan tiba di bandara setelah melakukan perjalanan ke Amerika Selatan untuk bertemu teman sekamarnya di waktu sekolah memasak. Tiba-tiba ada pesan masuk, tetapi Ryan mengabaikannya dan masih tetap menunggu jemputan. Ternyata Ryan sudah ditunggu seorang supir suruhan temannya yang bernama Jack untuk menjemputnya. Singkat cerita, Ryan tiba di rumah Jack. Tetapi di saat itu Jack sedang tidak di rumah dan sebelumnya meninggalkan pesan kepada Ryan melalui surat yang dititipkannya kepada sang supir bahwa mereka akan bertemu di malam hari. Saat tiba di rumah Jack, karena Ryan dalam keadaan lapar, dia pun memasak bahan makanan yang tersedia di dalam kulkas untuk mengurangi rasa laparnya sambil menikmati suasana lingkungan di sekitar rumah Jack. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Jack pun pulang dan mereka akhirnya bertemu setelah 1 dekade lamanya. Mereka pun saling bertukar cerita kehidupan masing-masing di teras rumah. Keesokan paginya, Jack membangunkan Ryan dari tidurnya untuk mengajak lari pagi di sekitaran rumahnya. Setelah itu mereka pergi jalan-jalan dengan mobil tuanya Jack untuk melihat suasana di salah satu kota yang ada di Amerika Selatan tersebut. Mereka berhenti di sebuah kafe untuk makan siang dan tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita cantik yang melakukan perjalanan sendirian di kota tersebut. Mereka berkenalan dan akhirnya Jack mengajak wanita tersebut mampir ke rumahnya untuk mencicipi masakan mereka dan meminta wanita tersebut untuk memilih masakan siapa yang paling enak. Wanita itu pun mencicipi masakannya Jack dan Ryan dan akhirnya memilih masakan Ryan lah yang paling enak. Singkat cerita, Ryan terbangun di pagi hari dan dia kembali dikirimi pesan oleh orang yang sama. Dan Ryan tetap mengabaikannya. Kemudian Ryan menemui Jack dan saat itu juga Jack berpamitan untuk bekerja. Karena rasa penasaran Ryan pekerjaan apa sebenarnya yang dikerjakan oleh Jack, secara diam-diam Ryan mencari tahu berapa banyak sebenarnya penghasilan Jack. Malam pun tiba di saat Jack sampai rumah setelah seharian bekerja. Setelah selesai menyantap makan malam, mereka menghabiskan malam dengan saling bertukar cerita dan bertukar pendapat. Di pagi harinya Ryan mencari keberadaan Jack dan betapa terkejutnya Ryan, ternyata Jack melakukan bundir. Ryan pun bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, karena di saat itu dia benar-benar sendirian. Setelah Ryan berpikir lama dan rencana apa yang harus dilakukan, dia memutuskan untuk menghilangkan jejak Jack. Ryan pun berniat untuk mengambil alih identitas Jack agar dia dapat mencairkan uang di rekeningnya Jack. Ryan pun mencoba menghubungi pihak bank dengan berpura-pura sebagai Jack dan mengatakan dia lupa nama pengguna dan kata sandinya dengan alasan dia mengalami kecelakaan. Ryan pun kembali ke rumahnya Jack dan dia terkejut karena ada sebuah mobil yang terparkir di depan rumah Jack. Ketika Ryan masuk ke dalam rumah, dia terkejut karena ada seorang wanita dan pria yang menunggunya dan memanggilnya Jack. Ryan pun berpikir ini kesempatan emas baginya mengambil alih identitas Jack, dengan tujuan agar dia dapat melunasi hutang dengan orang yang selama ini mengiriminya pesan ancaman. Kemudian 2 orang asing tersebut mengajak Ryan memilih 2 orang untuk dijadikan daging potong. Dan Ryan baru menyadari bahwa sebenarnya pekerjaan Jack tidak seperti yang dipikirkannya selama ini. Setelah berpikir panjang, Ryan memutuskan untuk melarikan diri dari 2 orang tersebut. Sayangnya aksi Ryan tersebut gagal karena wanita tersebut sedang berada di dapur dan Ryan pun beralasan ingin mengambil air minum karena dia kehausan.
Di pagi harinya, Ryan dipaksa oleh Maurice untuk memilih target 2 orang, dan mereka pun secara diam-diam mengikuti 2 orang tersebut. Sesampainya di persimpangan jalan, mereka kehilangan 2 orang tersebut dan memutuskan berjalan kaki untuk mencarinya. Tanpa disengaja, mereka bertemu dengan seorang pria penduduk lokal yang bernama Josh. Dan tidak disangka, mereka mengubah rencananya, yaitu menjadikan Josh sebagai targetnya. Dengan alibinya, Maurice meminta bantuan kepada Josh untuk membantu memperbaiki mobilnya yang mengalami kerusakan. Disinilah Maurice melakukan aksinya. Tiba-tiba mereka dihampiri petugas keamanan setempat dan menanyakan apa yang mereka lakukan di lingkungan tersebut. Maurice pun beralasan hanya melakukan survei karena ingin membangun hotel di kawasan tersebut. Singkat cerita, mereka pun pulang dengan membawa korban untuk dieksekusi. Sesampainya di rumah, Imogen menghampiri mereka dan langsung meminta untuk membawa korban ke ruangan rahasia yang tersembunyi. Disinilah Ryan diminta untuk mengeksekusi korban yang akan dijadikan hidangan makan malam para tamu. Dengan perasaan bersalah dan ketakutan, Ryan pun terpaksa melakukannya. Setelah selesai, Ryan membersihkan dirinya dan dia mendapatkan kiriman paket yang berisi kartu identitas palsu sebagai Jack. Dengan tergesa-gesa, Ryan pun secepatnya berkemas dan memutuskan untuk pergi melarikan diri. Tetapi Ryan kembali gagal melarikan diri untuk kedua kalinya karena tidak sengaja menabrak salah satu pekerja kebun yang membuat Maurice mengetahuinya dan langsung menyusul Ryan. Ryan beralasan rem mobilnya rusak sehingga menyebabkan mobilnya bergerak sendiri sampai menabrak pekerja kebun. Saat itu Maurice sudah menaruh kecurigaan terhadap Ryan. Singkat cerita, malam pun tiba dan para tamu mulai berdatangan. Maurice dan Imogen menyambut kedatangan tamu dengan hangat, sedangkan Ryan sudah di dapur sambil menyiapkan hidangan makan malam. Tiba-tiba seorang petugas keamanan dan detektif menghampiri rumah mereka dengan tujuan mencari Maurice. Tetapi saat itu Maurice sedang tidak ada di tempat. Detektif itu pun memutuskan untuk menunggunya. Imogen pun terpaksa menyuruhnya masuk dengan rasa khawatir agar tidak dicurigai. Karena rasa penasaran Imogen, dia pun bertanya apa sebenarnya tujuan detektif ingin bertemu Maurice. Betapa terkejutnya Imogen, ternyata detektif tersebut mencari keponakannya yang bernama Josh. Kemudian detektif tersebut ingin bertemu dengan Ryan yang menyamar sebagai Jack dan ingin bertanya sebenarnya apa profesinya. Kemudian Imogen diam-diam memberitahu Ryan berhati-hati dalam berbicara agar detektif tidak curiga. Tiba-tiba di waktu yang sama seorang wanita kenalan Jack dan Ryan berkunjung ke rumah ingin bertemu Jack. Awalnya Imogen tidak mengizinkannya untuk bertemu Jack dan akhirnya wanita tersebut diizinkan masuk. Setelah bertemu Ryan, wanita itu menanyakan alasan Ryan mengambil alih profesi Jack. Ryan pun mengatakan bahwa semua rumit untuk dijelaskan. Karena merasa ada yang disembunyikan Ryan dan orang-orang yang ada di sana, akhirnya wanita tersebut memutuskan untuk segera pergi meninggalkan rumah itu. Sementara itu, detektif ikut bergabung makan malam bersama para tamu, menikmati hidangan makan malam yang sudah disediakan oleh Ryan. Detektif memuji masakan Ryan sangat enak. Kembali ke Ryan yang sedang berbicara dengan Imogen. Dia menanyakan apakah bisa berhenti bekerja sebagai koki yang dijalaninya saat ini. Imogen pun menjawab bahwa tidak ada yang menyukai pekerjaan ini, tapi seiring berjalannya waktu akan terbiasa. Ryan pun hanya terdiam. Di saat itu salah satu tamu ingin berbicara dengan Ryan. Imogen pun menyuruhnya untuk pergi. Ternyata semua tamu merasa puas dengan hidangan yang disuguhkan oleh Ryan. Bahkan detektif pun juga memujinya. Kemudian Imogen meminta Ryan menyiapkan hidangan penutup untuk para tamu, terkecuali detektif yang hanya disuguhkan hidangan penutup lainnya dan sebuah sendok yang bertuliskan pesan Ryan kepada detektif untuk menemuinya di kamar mandi. Detektif pun menyusulnya ke kamar mandi dan Ryan tanpa basa-basi langsung menceritakan kejadian sebenarnya.
Betapa terkejutnya detektif setelah mengetahui bahwa hidangan yang disajikan untuknya merupakan daging keponakannya sendiri. Dia pun langsung memuntahkannya. Singkat cerita, detektif berpamitan untuk pulang kepada Imogen, Maurice, dan para tamu. Tetapi detektif hanya berpura-pura. Sebenarnya dia diam-diam kembali menemui Ryan di ruang rahasia untuk memastikan kebenaran bahwa keponakannya telah menjadi korban pembunuhan. Di ruangan tersebut, Ryan menunjukkan salah satu anggota tubuh Josh kepada detektif. Detektif sangat terkejut, ternyata memang benar korban pembunuhan itu adalah keponakannya sendiri. Di saat itu juga para tamu berpamitan pulang dan Imogen meminta Ryan untuk mengantar para tamu. Sedangkan Maurice curiga dengan tingkah laku Ryan dan segera ke ruang rahasia untuk mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Ryan. Akhirnya Maurice mengetahui bahwa detektif ada di ruangan rahasia itu. Dia pun melakukan aksinya membunuh detektif. Setelah mengambil telepon genggam detektif, Ryan pun bergegas kembali menemui detektif. Dan betapa terkejutnya Ryan, ternyata detektif dan teman wanitanya sudah tidak bernyawa. Ryan pun pasrah dan harus menerima kenyataan pahit bahwa dia tidak bisa berhenti menjalani pekerjaannya sekarang. Kemudian Ryan dipasangi GPS di tubuhnya agar dia tidak bisa melarikan diri. Ryan pun sementara memutuskan untuk pulang ke London dan akan bekerja kembali 1 bulan kemudian. Di akhir cerita, Ryan bertemu dengan seorang pria di bandara. Mereka pun berkenalan dan bercerita tentang pekerjaan mereka masing-masing. Tentunya Ryan masih menggunakan identitas Jack. Jack. Dan film pun berakhir.